Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Korupsi yang Mengakar pada Ketua Partai, yang diubah menjadi PowerPoint. Masing-masing anggota akan menjelaskan bagiannya dengan cara rekam suara. Sebelum masuk ke penjelasannya, perkenalkan nama saya Yuna Aulia sebagai Ketua Kelompok. Lalu ada Mulia Fatimah, Syafa Nur Aprilia, Rafli Pratama, Fahri Rizkilah, dan Arya Ramadan. Dalam video ini terdapat daftar isi. Yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua yaitu kajian pustaka, bab ketiga pembahasan, dan yang terakhir bab 4 yaitu penutup. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Partai politik di Indonesia bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam partai politik, diharuskan adanya pemimpin untuk memimpin suatu partai, yaitu disebut dengan ketua partai. Ketua partai bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan strategi politik, serta pengambilan keputusan terkait kebijakan, calon kandidat, dan arah umum partai. Namun, pada kenyataannya, masih banyak kecurangan di Indonesia karena banyak ketua partai yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi. Kasus korupsi menjadi topik yang menarik untuk dibahas, sebagaimana pembahasan makalah ini adalah ketua partai terjerat kasus korupsi. Lalu, korupsi dijelaskan pada Undang-Undang Dasar tertulis dalam Pasal 2 Ayat 1 Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, kita mengetahui bahwa korupsi membawa kerugian bagi masyarakat dan negara, seperti ketidakadilan sosial, akan merugikan masyarakat yang kurang mampu, serta penurunan kepercayaan terhadap publik. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketua partai yang korupsi menjadi penyebab kerugian bagi masyarakat dan negara. Yang kedua, adanya ketidakadilan dari ketua partai kepada masyarakat. Yang ketiga, ketua partai yang korupsi berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik. Perumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian apa yang dirasakan oleh masyarakat dan negara akibat korupsi yang dilakukan ketua partai. Yang kedua, mengapa korupsi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan negara. Yang ketiga, apakah korupsi berdampak besar terhadap menurunnya kepercayaan publik kepada ketua partai. Tujuan penulisan. Berdasarkan tujuan penulisan makalah ini, penulis mengetahui beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab kerugian masyarakat dan negara akibat dari korupsi. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab ketidakadilan karena adanya korupsi karena ketua partai. Yang ketiga, untuk mengetahui betapa besar dampak korupsi terhadap menurunnya kepercayaan publik kepada ketua partai. Ketua Partai. Partai adalah organisasi yang mengordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Ketua partai adalah posisi tertinggi dalam kelompok yang terorganisir seperti direksi, komite, atau badan musyawarah. Juga seorang ketua partai yang memimpin suatu organisasi. Selanjutnya ada korupsi. Korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, entah itu perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat dan negara lain, merusak fondasi ekonomi, menghancurkan keadilan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik. Bab 3 pembahasan. A. Kerugian yang dialami masyarakat dan negara. Pemimpin partai yang korupsi lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan partai atau negara. Mereka menyalahgunakan dana partai dan memanipulasi keputusan untuk keuntungan pribadi, yang berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Janji-janji partai yang tidak ditepati juga mengurangi kepercayaan masyarakat. Jika dana negara dikelola dengan baik, kesejahteraan rakyat dapat terjaga, tetapi penyalahgunaan dana menghambat tujuan tersebut. B. Data korupsi di pemerintahan.
Diketahui dari berbagai sumber yang telah dirangkum oleh jurnalis, beberapa data korupsi di pemerintahan pada tahun 2018, 2021, dan 2022. Pada tahun 2018, terdapat 23 bupati, 2 gubernur, 4 wali kota, dan 1 mantan wali kota yang terjerat kasus korupsi. Pada tahun 2021, terdapat 1 gubernur, 1 wali kota, dan 8 bupati yang terjerat dalam kasus korupsi. Dan pada tahun 2022 terdapat 2 wali kota, 8 bupati, dan 1 mantan gubernur yang terjerat dalam kasus korupsi. Total yang korupsi pada tahun 2018, 2022, dan 2023 adalah 51 orang. C. Undang-Undang Sanksi Korupsi. Konsekuensi bagi koruptor sangat berat. Dengan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam kasus korupsi tertentu. Pasal 2 Ayat 2. Selain itu, pelaku korupsi juga dapat kehilangan hak-hak tertentu, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik. Pasal 18 Ayat 1. Data kepercayaan publik. Berdasarkan survei indikator politik Indonesia Juni 2022 mengenai evaluasi kinerja pemerintah. Yang pertama, DPR menempati posisi ke-9 dengan tingkat kepercayaan 62,6%. Yang kedua, partai politik berada di posisi terakhir dengan 56,6% kepercayaan publik. Korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR dan partai politik menurunkan kredibilitas, mengurangi transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini memperburuk representasi suara rakyat dan memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Selanjutnya, keterkaitan korupsi dengan pelanggaran HAM. Korupsi merugikan negara dan menghambat layanan publik sehingga masyarakat kehilangan hak atas kehidupan yang layak. Selain itu, korupsi melanggar sila kelima Pancasila dan norma kejujuran serta merupakan perlindungan kekuasaan yang menciptakan ketidakadilan. Hal ini bertentangan dengan nilai sosial, agama, dan hukum serta memperparah ketidakadilan dalam masyarakat. Bab 4. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Yang pertama, koruptor hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, ketua partai yang korupsi menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik. Yang ketiga, korupsi pemimpin mengakibatkan pelanggaran HAM dan janji politik yang tidak terpenuhi. B. Saran. Yang pertama, ketua partai harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Yang kedua, keputusan partai harus mewakili kepentingan anggota dan publik, bukan kepentingan pribadi. Terima kasih yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.